Java Broadcast. Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita mau membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan Allah. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri Tuhan dalam setiap doa dan sembahyang kami. Di hari ini Tuhan, kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Tuhan memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi, agar ketika kami membaca dan merenungkan, kami terus dapat diberikan suatu pemahaman dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, tentang apa arti firman bagi kehidupan kami, baik secara pribadi tetapi juga dalam kehidupan keluarga, berjemaat, tetapi juga dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, urapi kami dan kami siap sambut menerima berkat Tuhan lewat pemberitaan firman di saat ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya hendak membacakan bagi kita sekalian dan sahabat Klavos dapat mengikuti pada Alkitab masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dari negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu.
ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan kita mau merenungkan serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Klafos dimanapun Anda berada, dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, maka di bawah sorotan tema dengan tema yang berbunyi Mesbah Allah. Tema kita di saat ini berbunyi Mesbah Allah. Sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel dan tinggal di situ? Bukankah selama bertahun-tahun Yakub sudah pernah tinggal di Betel dan hidup bersama-sama dengan Laban yang disebut sebagai pamannya? Nah, pasti gejolak dalam diri Yakub, sebab bila kembali ke Betel berarti ia akan bertemu kembali dengan Esau yang disebut dengan kakaknya yang pernah mengancam hendak membunuhnya. Namun ketika Yakub merespon panggilan Tuhan, maka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka pada ayat yang ke-5b di sana diperkatakan kedahsyatan yang dari Allah ini meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Betel ini Tuhan hendak memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada Yakub, bahwa setiap pelanggaran selalu mendatangkan akibat, yaitu sebuah penderitaan. Akibat kecurangan, Yakub harus lari ke Mesopotamia karena jiwanya terancam, dan ia pun menuai apa yang telah diperbuat. Yakub juga ditipu oleh Laban, dan apa yang diperkatakan lewat Galatia pasal 6 ayat 7b hingga ayat yang ke-8 di sana diperkatakan bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Nah, sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar hidup kita dalam kejujuran, bukan dalam sebuah kecurangan. Tuhan pasti akan menolong dan membela umatnya yang hidup jujur dan takut akan Tuhan. Nah, pada Mazmur 50 ayat 23b di sana diperkatakan bahwa siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepada dia. Sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau boleh dikatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah mempunyai suatu persoalan? Kita semua pasti mempunyai persoalan yang boleh dikategorikan berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau jujur dan takut akan Tuhan, bahwa kita akan melihat keajaiban Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita mau berkata jujur dan kalau kita berani untuk menyatakan diri dan sikap kita di hadapan orang, bahwa apa yang kita perbuat itu juga yang akan kita tuai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun hidup Yakub ini dia berhasil dan diberkati, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Bukan karena kehebatan seorang Yakub, bukan karena soal kekuatan seorang Yakub, tetapi karena Yakub mau tunduk, takut dan taat pada perintah Tuhan. Nah, dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 22, Yakub bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah para malaikat naik turun tangga itu. Naik tangga gambaran bagaimana para malaikat membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan.
Sedangkan turun tangga artinya para malaikat turun membawa berkat-berkat dari sorga. Adapun makna rohaninya adalah sesungguhnya jarak antara kita dengan sorga itu dekat. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun dibutuhkan suatu kejujuran. Suatu kejujuran dalam artian Bapak Ibu Saudara Klavos yang diberkati Tuhan. Bahwa kita mau hidup jujur, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Dan kesetiaan untuk meraih berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di saat yang berbahagia ini. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Mesbah Allah dibangun dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita terus mau diberkati. Kita terus mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat kebenaran firman itu. Amin. Mari kita berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dalam setiap doa dan sembahyang kami. Kami menyadari ketika kami membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami belajar daripada Yakub untuk mau berlaku hidup jujur, setia dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Kami diajarkan Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang kami tabur, itu juga akan kami tuai. Kami belajar detik demi detik, kami belajar sedikit demi sedikit. Untuk kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau membangun mesbah dalam hidup dan kehidupan kami. Agar lewat keberadaan hidup kami, lewat setiap totalitas hidup ini, kami mau betul-betul berguna. Kami mau betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil. Kami tidak mau menjadi pendengar saja ya Bapa. Tetapi Tuhan tolong kami, mampukan kami dengan kuat dan hikmat-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami dapat menjadi pewarta-pewarta firman yang dapat memberkati banyak jiwa. Dengan tuntunan dan pertolongan tangan Tuhan yang besar, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, tinggal beberapa hari lagi Tuhan, kami akan melangkah pada bulan kedua di tahun 2021 ini. Tuhan terus tuntun pimpin kami, sertai kami, pakai kami lebih luar biasa dalam setiap cara Tuhan. Jangan kehendak kami yang terjadi ya Bapa, tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Demi Kristus yang sebagai keselamatan dalam hidup ini, kami terus mau berdoa dan terus berserah diri kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.